Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Sekarang penduduk bumi ini ada 8 miliar lebih, umat Islam cuma 1,8 miliar. Itu yang tercatat dalam sensus penduduk dunia. Tapi enggak tahulah apa betul atau tidak, walau walam bisawab. Tapi yang sebenarnya umat Islam ini kalau di Eropa dan Amerika banyak sekali. Ibu bapak, makanya enggak usah kita terlalu goyah. Ada orang yang memfitnah Nabi Muhammad, ada orang yang menghina Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak suka kepada Nabi Muhammad? Karena dakwah Islam yang ada di benua Amerika dan Eropa sukses. Ada masjid orang Indonesia di New York, namanya Masjid Al-Hikmah, Indonesian Muslim Community Al-Hikmah Mosque in New York. Masjid orang Indonesia yang ada di New York, imamnya orang Makassar, Samsi Ali. Samsi Ali. Konon imamnya itu orangnya kecil, pendek, tapi dia mampu meruntuhkan arogansi, kesombongan Donald Trump. Dia mampu meruntuhkan kesombongan, arogansi, keangkuhan Donald Trump, American President. Dengan apa dia kalahkan, dia patahkan argumen Donald Trump? Dengan kitabullah. Itu misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah kamu dari antara kamu. Diambil dari antara manusia pilihan Allah, yang terbaik dari yang terbaik. Diambil beliau, dijadikan sebagai Nabi. Jadi ibu bapak, jangan paksakan anak kita jadi ustadz. Jangan paksakan keturunan kita menjadi ustadz. Jangan paksakan keturunan kita menjadi abuyah, menjadi kiai, menjadi mubalighah, menjadi pendakwah, menjadi dai. Itu semua adalah pilihan Allah. Jadi kalau anak kita ke pesantren, nggak usah harapkan dia jadi ustadz. Saya sering berdakwah di pesantren, bawa anak saya yang kecil itu Ibnu. Ada kiai mau berdoa, Ustadz kami doakan supaya dia mengikuti jejak langkah Ustadz berdakwah. Saya bilang jangan pak, anak saya ini sudah bercampur gen saya dan istri saya. Kalau dia jadi Ustadz, apakah dia amanah? Apakah dia berani? Apakah dia sanggup mengemban tugas yang berat begini? Jangan pak, jangan doakan dia jadi Ustadz, karena Ustadz itu bukan hasil dari doa. Ya Allah, hamba berdoa supaya anak hamba jadi ustadz terkenal. Sekali ceramah 10 juta amplop dibayar. 2 kali ceramah 20 juta. Jangan, karena kalau ustadz tidak kuat, pasti dia jadi wapres. Mulai panas ini. Ya, enggak menyinggung, sindir saja. Jangan. Ada juga yang pakai sorban ngaku mubah. Ente yang bilang ya. Tapi datang ke gereja. Saya keluar dari gereja, dia datang ke gereja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus itu. Makanya jangan berdoa jadi ustaz. Karena ustaz itu bukan tameng politik. Ustaz itu jabatan sebagai pendakwah itu bukan alat politik. Ada kira-kira di sini yang mau suruh umumkan mencalonkan diri jadi bupati dan gubernur Riau, ku hantam habis-habisan. Masjid ini bukan ruang politik, nggak ada gambar Jokowi Ma'ruf di sini. Rasulullah dikenal sebagai laki-laki, pria pilihan Allah, yang diangkat oleh Allah derajat beliau sejak dari kecil, berumur 8 tahun pun ahli kitab, pendeta Bukairah, pendeta yang terkemuka di Yerusalem, ahli kitab, berkata kepada Abu Thalib, Abu Thalib, singkirkanlah ponakanmu ini, karena di pundaknya terdapat lambang burung merpati, cikal bakal menjadi nabi yang terakhir. Abu Thalib ini bukan orang Islam, dan belum ada orang Islam, tapi yang paling tahu Rasulullah akan jadi nabi di kemudian hari adalah ahli kitab. Bahkan sesudah menjadi nabi, begitu menerima wahyu di Gua Hira yang mengatakan perkataan yang diucapkan Nabi kita Muhammad SAW adalah wahyu, pendeta
Warokah bin Naufal, pamannya Siti Khadijah. Jadi ahli-ahli kitab ini sebenarnya tahu bahwa Nabi Muhammad ini setelah pengetahuan Nabi barulah datang kepada ahli kitab, pendeta Warokah bin Naufal. Sudah. Warokah bin Naufal memberitahukan, diceritakan oleh Khadijah, paman suami saya Ahmad mengucapkan beberapa kata tapi dalam keadaan pingsan. Memang begitu, setiap nabi yang mendapat wahyu pasti siuman, tidak, mereka pingsan saking beratnya menerima wahyu. Nah itu juga para ustaz, jangan cepat-cepat kita melantik orang jadi ustaz. Di Indonesia ini baru sebut 1-2 ayat, baru 1 hadis sudah diangkat sebagai ustaz. Guntur Bumi, Gatot Brajamusti, ada juga di Pulau Jawa Kanjeng Dimas Taat Setan. Apalagi di Indonesia ini dukun sama kiai beda-beda tipis. Bahkan sama dengan keadaan sekarang, orang mukmin dan kafir cuma beda-beda tipis. Sesama muslim saling menyakiti, sesama muslim saling menjelek-jelekan, sesama muslim saling memenjarakan. Karena apa itu? Tidak memiliki akhlak dan moral adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum nggak perlu berilmu, yang penting antum jaga ukhuwah ini. Nabi senang. Bahkan malaikat Jibril berkata ketika Rasulullah bangkit dari kubur, yang akan ditanyakan bukan anak cucu beliau, bukan istri beliau, yang dikatakan adalah ummati, ummati, ummati. Wahai Jibril, kemana umat Islam? Jangan-jangan engkau membiarkan mereka di bibir neraka. Artinya ada satu dorongan kepada kita untuk supaya kita sebagai umat yang ditinggalkan dengan 2 kekuatan Quran wal hadis bersatu. Momentum maulud begini, maulud tahun lalu saya pernah nonton, lihat, bahkan ada di YouTube itu tersebar viral. Kiai pimpin para santri bersolawat di dalam gereja. Habis mereka solawat, banjir Jakarta. Setelah Jakarta banjir, dituduh kafir dan munafik, menuduh ini akibat perbuatan Anies Baswedan, bukan perbuatan gubernur DKI. Karena perbuatan orang mukmin yang membawa solawat di dalam gereja. Saya kok heran sekali, saya dari kafir keluar, dia masuk, suka-suka ke sana. Apa dia cari? Apa yang dia cari di sana? Ini bukan akhlak orang Islam. Nah, kalau dibilang munafik, marah. Kalau disinggung munafik, tersinggung, marah. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus menjaga toleransi. Kawan, toleransi itu begini. Di sebelah ada gereja, di sini masjid. Toleransi saya mau ajari. Di sebelah situ gereja, di sini Masjid Al-Kausar, di sebelah situ gereja Immanuel. Datang pendetanya, selamat pagi Pak Imam. Pak Imam menjawab, memang pagi, siapa bilang sore? Boleh enggak Pak Imam hari Minggu masjid tidak melaksanakan ibadah, hanya waktu tertentu zuhur, kebaktian kami di gereja jam 9, boleh enggak jemaat saya parkir mobilnya, motornya di halaman masjid? Kira-kira pengurus masjid izinkan atau tidak? Izinkan atau tidak? Tidak. Berarti ente bukan Islam. Itu toleransi. Silakan pendeta, mobil jemaatmu, motor jemaatmu parkir di pinggir masjid. Kebetulan kami masjid tidak sholat Jumat hari Minggu, nanti hari Jumat. Kebetulan Yahya Waloni tidak datang kalau hari itu Pak, jadi parkirannya tidak full. Silakan Bapak parkir. Nanti kalau Yahya Waloni ceramah baru full. Kamu nggak boleh datang. Kenapa? Karena kau akan mati dengar ceramahnya. Pak Imam bilang begitu. Lalu Pak Imam panggil si pendeta. Sini pendeta, berhentilah dari tugasmu itu sebagai pendeta, karena itu akan membawamu ke neraka bersama dengan domba-domba binaanmu. Itu baru memang betul-betul Islam. Jangan di belakang-belakang. Setelah di depan makan juga harta kafir. Nah, ya, hanya berani di belakang. Sampaikan terus terang, hai orang kafir yang bukan Islam, ikutlah, you come with me, ikut kami. Kamu akan selamat dunia hatta akhirat. Hanya Islam yang menyelamatkan. Nah itu dakwah.
Itu toleransi. Biarkan mobilnya diparkir, motornya diparkir. Minggu depan mudah-mudahan kau pendeta parkir juga di masjid, disunat solat 5 waktu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena hanya Nabi Muhammad yang akan membawa kita kepada keselamatan. Orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, mereka tidak ada yang Islamkan. Bukan orang Islam yang mengislamkan, termasuk saya pribadi dan keluarga, istri dan anak-anak. Kami sekeluarga masuk Islam, bukan hasil dari pembinaan orang Islam, bukan. Itulah kebenaran Islam. Beda dengan orang Islam murtad. Orang Islam murtad dipengaruhi oleh Indomie dan beras 1 bungkus. Murtad. Didatangi oleh pendeta, marilah hai yang berbeban berat dan letih lesu, Kristus akan menyelamatkanmu. Murtad. Kenapa murtad? Kenapa orang Islam murtad? Karena dia tidak mengerti basic daripada ketauhidan. Orang kafir masuk Islam. Kenapa? Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yashya'u ila siratim mustaqim. Allah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Al-Quran. Siapa yang bawa Al-Quran? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab wal hikmah, wahyu alimukum ma'lam takunu ta'lamun, dan rahasia yang belum kita tahu. Diutus Allah. Ini Muhammad, kitab, bawa kepada siapa? Hudal linas, kepada seluruh umat manusia. Makanya Allah katakan kepada pengutusan Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, alhamdulillahillazi arsala rasulillah rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus oleh Allah kepada seluruh kaum, bangsa dan bahasa, bukan agama orang Arab. Orang kafir menuduh Nabi Muhammad itu Nabi hanya khusus kepada umat Islam. Rasulullah diutus kepada seluruh makhluk umat manusia. Dengan apa buktinya? Al-Quran. Apa isi Al-Quran itu? Al-Quran isinya sumber dari semua kitab para nabi, termasuk Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, Zabur adalah Al-Quran. Semua kitab yang diturunkan Allah melalui para nabi-nabi disempurnakan dalam Al-Quran. Makanya Allah katakan, wahai Muhammad, pada hari ini kami sempurnakan Islam menjadi agamamu. Bukan Nabi Muhammad membawa Islam, salah. Nabi Muhammad tidak membawa Islam. Nabi Muhammad datang menyempurnakan ajaran solat, ajaran sedekah, zakat, bersyahadat, ajaran menunaikan haji sudah dilakukan oleh para nabi. Ibu bapak pikir ajaran haji itu, ajaran solat itu nanti datang Nabi Muhammad? Coba buka dalam Quran Maryam, Quran surah Maryam ayat yang ke-31. Apa kata Nabi Isa yang difirmankan Allah, perkataan Isa dalam Al-Quran, qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayya. Saya ini, kata Al-Masih, Abdullahi, hamba Allah, ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab Injil, wa ja'alani nabiyyah, dan mengutus aku sebagai nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati, kemanapun aku pergi, kata Al-Masih, aku adalah orang yang diberkati. Allah memerintahkanku ausoni bisolati, mendirikan solat, menunaikan zakat, wajakati madum tuhaya, sepanjang usia umur hidupku. Pertanyaan saya sekarang kepada ibu bapak, kalau Nabi Isa solat dan membayar zakat, agamanya Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Nah, kenapa antum selama ini hubung-hubungkan Kristen dengan Isa dengan Kristen? Di momen Maulud ini kita disadarkan, semua nabi yang diutus Allah itu agamanya adalah tapi solat yang dilakukan Nabi Isa cuma 2 waktu.